Your class with Miss Dina will begin in 3, 2, 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita mau membahas tentang soal pernyataan terkait dengan sifat koligatif larutan, elektrolit, dan non-elektrolit. Nah, di soal ditanyakan yang benar, ya, pernyataan yang benar mengenai sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan molalitas yang sama. Artinya apabila M-nya atau molalitasnya sama, nah yang benar itu pernyataannya yang mana? Di sini ada opsi dari A sampai E. Jawabannya yaitu B. Kenapa? Karena titik beku larutan elektrolit lebih rendah di sini titik beku larutan elektrolit lebih rendah dibandingkan larutan non-elektrolit. Kita tahu dengan menggunakan rumus apabila kita mau mencari titik beku larutan elektrolit, ya, rumusnya itu adalah untuk penurunan titik beku larutan elektrolit, ya, rumusnya adalah delta TF sama dengan KF kali M kali I. Sedangkan untuk mencari penurunan titik beku larutan non elektrolit, rumusnya adalah delta TF sama dengan KF kali M. Lalu untuk rumus penurunan titik beku dari larutan non elektrolit, rumusnya yaitu untuk non elektrolit, ya, rumusnya adalah delta TF sama dengan KF kali M saja. Nah, kita bisa membandingkan apabila larutan elektrolit, yaitu menggunakan rumus yang tadi, yaitu delta TF sama dengan KF kali M kali I. Kita tahu bahwa dengan penambahan I pada rumus penurunan titik beku larutan elektrolit akan memperbesar nilai dari penurunan titik bekunya. Artinya kan ada perbedaan antara larutan elektrolit sama larutan non elektrolit. Kalau larutan elektrolit ada I-nya, larutan non elektrolit tidak ada I atau tidak ada faktor Van Hoff. Nah, sehingga nanti delta TF atau penurunan titik beku dari larutan elektrolit akan lebih besar dibandingkan larutan non-elektrolit. Sehingga karena penurunan dari larutan elektrolit lebih besar, sehingga nilai titik beku larutan elektrolit akan lebih rendah dibandingkan dengan larutan non-elektrolit.